guys, welcome back to my channel. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Ika bakal ngebahas tentang kata-kata yang gak boleh diucapin selama berada di Malaysia. Jadi Ika ngebahas ini tuh disebabkan karena dulu Ika pernah mengalami kejadian yang kurang bagus. Ika kena marah dengan orang karena Ika ngomong kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan selama berada di Malaysia. Karena itu kata-kata yang tidak sopan guys. Jadi kenapa Ika ngebahas kata-kata yang tidak boleh diucapkan selama berada di Malaysia? Itu dikarenakan kita sebagai manusia harus menjaga tata krama, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai. Jangan mudah berkata-kata kotor di depan orang lain. Nah, kali ini Ika tuh ngebahas tentang bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia tentunya. Dan juga di negara Malaysia pun juga ada kata-kata ini, tapi artinya itu sangat jauh berbeda guys. Malah artinya bener-bener bikin kayak orang gila banget. Kayak yang jauh bener-bener kayak 360 derajat. You know. Jadi Ika ngebahas ini biar kalian itu nggak sampai kena lempang. Nggak kena lempang. Lempang itu tampar guys, tampar atau kena tonjok ataupun kena apapun. Tapi insya Allah orang Malaysia baik-baik kok. Jadi sebelum melakukan itu pasti kalian akan ditegur. Jadi daripada kalian ditegur atau kalian malu dengan sendirinya gara-gara di Malaysia mengucapkan kata-kata ini, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian kata-kata apa saja yang tidak boleh diucapkan di Malaysia. Ataupun sebenarnya boleh, tapi bisa menggunakan dengan kata-kata imbuhan kayak gitu guys. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa support channel Ika dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak udah subscribe. Dan juga buat teman-teman semua yang selalu support Ika, terima kasih banyak. Semoga video-video dari Ika selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Oke guys, langsung aja masuk ke videonya. Kata yang pertama yang tidak boleh diucapkan selama berada di Malaysia adalah kata gampang. Jadi kalau di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita di Indonesia, kata gampang itu berarti mudah. Jadi kita itu sering banget menggunakan kata-kata gampang di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini nih. Ika, kamu dapat undangan nih dari temen aku, nanti datang jam 8 pagi ya buat acara. Terus aku langsung ngejawab, oke, gampang, nanti aku pasti datang kok. Atau contoh yang lain, Ika, kamu bisa nggak ngerjain soal ini? Ini mah gampang banget. Nah, kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, memang arti dari kata gampang adalah mudah. Jadi, buat orang Malaysia, jadi kalian pasti sekarang udah tahu arti kata gampang adalah mudah. So, buat orang Indonesia ataupun orang manapun, kita lebih baik menghindari kata gampang, kan itu suatu perkara yang kurang menyenangkan bagi orang Malaysia. Sebenarnya apa sih arti dari kata gampang di Malaysia itu? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ini dijadikan salah satu kata yang dihindari selama berada di Malaysia ataupun selama ngobrol sama orang Malaysia? Jadi, arti kata gampang itu adalah anak haram. Jadi kalau di Malaysia itu arti kata gampang adalah anak haram. Jadi itu bener-bener kasar banget gitu loh guys. Kalau di Malaysia tuh anak haram, dengan menyebutkan kata anak haram atau gampang itu bener-bener gak boleh. Jadi itu lebih baik kita menghindari daripada terjadi percekcokan yang mengakibatkan bergaduh. Kayak gitu, itu bener-bener sangat harus dijauhi guys. Jadi kita itu nggak boleh gaduh atau bertengkar dengan saudara kita sendiri. Karena Malaysia dengan Indonesia itu nenek moyangnya tuh sama. Jadi kita itu nggak boleh sampai bergaduh. Hina saling membuli itu nggak boleh. Jadi kita harus menjaga keharmonisan sesama masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia. Kayak gitu guys. Jadi kita tuh harus bener-bener mempererat tali silaturahmi. Kita nggak boleh sampai salah ngomong kayak gitu.
Oke, karena udah kebanyakan ngomong, langsung yang kata yang kedua adalah kata butuh, guys. Butuh. Pasti kalian sering banget dong orang Indonesia menggunakan kata butuh. Iyalah, memang itu kan bahasa sehari-hari. Jadi, kata butuh itu kalau diartikan, kita itu seperti memerlukan sesuatu. Jadi ini juga selalunya tuh terjadi kesalahpahaman kalau kita itu tidak menjelaskan terlebih dahulu. Dan juga lebih baik kata ini juga dihindari selama berada di Malaysia. Kayak gitu. Pasti kalian tuh penasaran sebenarnya tuh apa sih arti kata butuh itu. Tapi sebelumnya Ika mau ngasih contoh dulu ya. Kata butuh di Indonesia itu kalau dibuat kalimat seperti apa. Contohnya kayak gini. Aku mau nulis nih, aku butuh pensil. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus merubah kata butuh itu menjadi perlu, guys. Aku mau menulis nih, aku perlu pensil. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus menghindari kata butuh. Sebenarnya apa sih kata butuh itu artinya kalau di Malaysia? Sebelum aku mau ngasih tahu, jadi aku mau ngasih tahu artinya. Jadi kalian tuh harus bener-bener inget, jangan sampai lupa kata ini, jangan sampai disebut, bener-bener jangan sampai disebut, guys. Nanti yang malu bakal kalian sendiri, yang malu semuanya. Pokoknya jangan disebut deh. Ini tuh harus dihindari, semua kata-kata yang aku sebutin nanti tuh harus bener-bener dihindari. Jadi kata butuh di Malaysia itu berarti alat kelamin laki-laki. Jadi ini tuh bener-bener berat, guys. Jadi ini tuh bener-bener gak boleh disentuh. Kok disentuh sih? Gak boleh disebut. Jadi jangan disebut pokoknya. Nanti kalau perempuan yang nyebut pasti bakal malu banget kalau habis itu tahu artinya. Jadi mending jangan disebutin, cari aman lah, guys. Kalian tuh bisa ubah kata-kata kalian dengan cara menggunakan kata perlu, seperti contohnya tadi yang Kak sebutin. Nah, jadi jangan sampai salah ngomong ya, salah sebut, nanti kalian habis. Kalian bakal malu diketawain kalau di depan laki-laki. Aduh. Kata yang selanjutnya adalah kata burit. Kalau orang Indonesia menggunakan kata burit itu ketika bulan puasa ya. Di saat menunggu menjelang maghrib. Saat kita melakukan suatu kegiatan atau apapun yang menjelang maghrib. Itu biasanya disebut dengan ngabuburit. Nah, ngabuburit itu kayak gitu, guys. Jadi kalau di Malaysia itu jangan disebutin. Kenapa nggak boleh disebutin? Ya, karena ini juga salah satu kata yang benar-benar harus dihindari. Ini artinya arti kata burit adalah alat kelamin perempuan. Jadi kalian jangan sebutin kata ngabuburit deh. Walaupun itu ada imbuannya ya, tapi kan orang Malaysia itu nggak ada ngabuburit, bukan nggak ada ngabuburit sih, maksudnya tuh nggak pernah memakai kata ngabuburit. Jadi kalau kalian pengen pergi ke bazar Ramadan mengajak orang Malaysia ataupun ngobrol dengan orang Malaysia, kalian langsung aja bilang, jom kita pergi bazar Ramadan, kayak gitu. Jadi kalian jangan mengajak dengan kata ngabuburit, itu nggak boleh, karena itu adalah artinya alat kelamin perempuan, kayak gitu. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia arti dari ngabuburit itu kan menjelang maghrib, kayak gitu. Jadi sangat dihindari daripada kalian malu sendiri nanti kalau udah ditegur. Paham ya? Tadi yang pertama adalah apa? Kan jangan lupa nih, yang pertama adalah gampang, yang kedua adalah butuh, yang ketiga adalah burit. Jangan gunain kata-kata ini selama berada di Malaysia. Terus yang keempat adalah keempat adalah kata pantat. Itu nggak boleh. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kata pantat itu emang juga saru, guys. Kamu tahu saru nggak? Saru itu juga kurang bagus, kurang baik disebutkan kepada seseorang di depan orang. Pokoknya itu kayak gitu tuh kurang bagus gitu loh. Pokoknya kalau kalian nggak tahu pantat itu artinya bokong. Arti dari kata itu adalah
yang di depannya guys. Antonimnya dari kok antonimnya sih? Kebalikannya dari font ha. Jadi di depannya itu kalian putar balik ses, itu di depan begini kalian tahu. Jadi kalian jangan sebutin itu, pokoknya tuh kalau perempuan pasti malu banget. Jangan disebut. Oke, ini harus benar-benar dihindari. Kalian bisa ganti kata ini, jangan disebut lah. Kalian ngapain juga gitu loh nyebutin kata pantat di depan orang itu kan. Walaupun ke teman kalian sendiri, mending kalian tuh nggak usah ngomong lah. Ngapain juga ngomongin pasal itu, kan gak guna. Yang kelima ini tuh sebenarnya bukan terlalu menyimpang banget sih, kayak gimana ya, ini tuh kata yang biasa kita gunakan. Ini maaf ya, Ika mengartikannya sesuai dengan yang sering Ika dengar ya, ini bukan melihat dari kamus ataupun apapun. Jadi ini hanya kata yang sebaiknya dihindari aja, yang sering Ika dengar di Malaysia kayak gitu ya. Jadi ini kata yang kelima adalah kata main. Kenapa kata main? Padahal kata main di Malaysia sendiri, kalau kita menggunakannya dengan benar, itu artinya memang nggak ada yang salah sih guys. Jadi itu masih bisa digunakan sebenarnya. Tapi ini kalian kalau menggunakannya harus memberi kata imbuhan. Jangan cuma bilang main, jom main. Jangan cuma bilang begitu, itu salah banget. Jadi kalian tuh harus memberikan imbuhan di belakangnya. Contoh, kalian mau ngajak teman kalian orang Malaysia, mengajak mereka buat bermain volley ataupun bola sepak ya. Jadi kalian tuh bisa bilang kayak gini, jom main volley, jom main bola sepak, kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan cuma bilang jom main. Nanti kalau kalian bilang kayak gitu di depan orang Malaysia, cuma jom main, kalian ketawain bisa-bisa. Karena itu tuh artinya tuh bener, kalian tahu apa? XXX. Jadi tuh XXX. Apaan sih XXX? Ini untuk umur 18 tahun ke atas. Jadi apa kalian tahu? Jadi tuh ini tuh memang bener-bener jangan diucapin dengan cuma kata jom main kayak gitu loh guys. Pokoknya jangan cuma kata main tuh disebutin secara sendiri. Kalian tuh harus memberikan imbuhan biar nggak diketawain sama orang yang kalian ajak ngobrol kayak gitu guys. Jadi daripada kalian malu, mendingan kalian menghindari. Bukan menghindari sih, kalau kata main ini memang kalian harus memberikan kata imbuhan biar kalian itu nggak diketawain gitu loh. Oke, itu saja. Kalau ada lagi kalian bisa komen buat orang Malaysia. Kalau ada kata-kata lagi yang tidak boleh disebutkan atau lebih baik jangan atau haram disebutkan selama berada di Malaysia, kalian bisa komen di bawah. Agar apa? Orang Indonesia bisa lebih mengerti dan bisa mendapatkan ilmu juga tentunya dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Jadi mereka itu nggak sembarangan menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang artinya itu jauh berbeda dengan arti bahasa Melayu sendiri. Jadi ini juga penting banget menurut aku buat ketahuin, karena aku pun juga belum lama tahu. Buat subscriber aku yang udah komen ngasih tahu kata-kata ini, terima kasih banyak. Jadi Ika bisa share ke teman-teman semuanya biar nggak menggunakan kata-kata ini selama berada di Malaysia. Kayak gitu guys. Jadi kalian ingat lagi ya. Kata yang pertama adalah gampang, kata yang kedua adalah butuh, kata yang ketiga adalah burit, kata yang keempat adalah apa tadi, aku lupa nih. Kata yang keempat apa nih guys? Kata yang keempat adalah pantat, kata yang kelima adalah main. Jadi 5 kata ini tuh lebih baik dihindarin atau menggunakan kata Melayu. Kalian tuh harus pinter-pinter deh belajar bahasa Melayu. Jadi kalian tuh harus banyakin belajar, banyakin tanya sama orang Melayu kayak gitu, orang Malaysia, biar kalian tuh lebih pinter. Karena apa? Ini tuh perlu dipelajarin karena ya
ini tuh sebagai bekal dasar kita gitu loh guys. Kita bertamu di negara orang, alangkah lebih baiknya kita itu menjaga perkataan kita. Walaupun sebetulnya kita itu nggak tahu, ya setidaknya kita itu mendapatkan tambahan pengetahuan dengan cara menonton video ini, kayak gitu. Jadi buat kalian nih, teman-teman kalian yang nggak tahu, kalian tuh harus share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh nggak nyebutin kata-kata ini selama berada di Malaysia, biar nggak sampai salah sebut kayak gitu. Nanti kalau kalian kena lempang, apalagi kalian ngomongnya di depan emak-emak, cik-cik, kalian bisa habis guys. Oke, jadi itu aja kata-kata yang harus dihindari. Jadi kalian buat orang warga negara Malaysia yang menurut kalian masih ada yang kurang, ataupun Ika masih ada yang salah dengan perkataan Ika ini, kalian bisa komen di bawah. Jadi di kolom di bawah ini atau komentar di bawah ini bukan tempat untuk saling membuli atau saling mengejek antar negara, karena perdamaian itu lebih indah guys. Kita itu harus saling menghargai, saling menghormati, kayak gitu deh pokoknya. Terima kasih sudah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Oke, bye bye.